Halo Ibu, Bapak, Saudara terkasih, kita berjumpa dalam program Sapaan Gembala GKI. Saya Kevin Tresnamajan dari GKI Pasir Kaliki, Bandung. Dan sebentar kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan ini. Untuk itu, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari yang Tuhan masih berikan buat kami. Dalam menjalaninya, kami butuh firman-Mu untuk bisa jadi penuntun langkah kami. Maka Tuhan, pakailah dan sertailah waktu perenungan kami ini, supaya melaluinya kami dapat mengetahui apa yang jadi kehendak-Mu bagi kami, dan terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai kami ya Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus, kami berdoa demi nama Kristus. Amin. Bacaan Alkitab kita adalah menurut Kitab Roma pasal 8 ayat 19 sampai 22 yang berbunyi demikian. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan. Karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, yang dinanti-nanti sudah hampir tiba nih. Dekorasi Natal sudah dipasang. Konsumsi Natal pasti sudah dipesan. Latihan ibadah serta fragmen-fragmen, gembala, domba, munculnya bintang terang, dan lain sebagainya juga pasti sudah kita persiapkan, bukan? Kita yakin betul bahwa alam raya pun berkumandang, menantikan dan menyambut kedatangan Kristus. Bacaan Alkitab kita saat ini juga bicara soal menyambut dan menantikan. Tapi menariknya, Paulus menggambarkan bahwa seluruh makhluk mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin dalam penantian ini. Itu semua terjadi karena dosa keegoisan manusia yang telah semulanya merusak semuanya. Merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama kita manusia, bahkan merusak hubungan kita dengan sesama ciptaan lainnya. Dan untuk itu, semua makhluk itu menanti-nantikan hari di mana anak Allah dinyatakan, yaitu Kristus yang akan menyatakan dirinya dengan datang kembali dan membawa pembebasan serta pendamaian bagi dunia yang rusak dan dunia yang terluka ini. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, bacaan Alkitab pada Natal mendatang yang lalu diterjemahkan oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Barat sebagai tema masa raya Natal 2024, yaitu Raja Damai lahir di tengah kegelisahan. Ini kiranya jadi pengingat buat kita semua bahwa bukan hanya Herodes loh yang gelisah saat Yesus lahir. Bukan hanya para gembala loh yang resah saat harus meninggalkan domba-domba gembalaannya untuk menjumpai Yesus. Bukan hanya Maria dan Yusuf yang resah dengan situasi kehamilan di tengah perjalanan pulang kampungnya maupun perjalanan hubungan mereka. Juga bukan hanya kita yang resah dengan pergumulan kita masing-masing, melainkan kita semua, dunia, termasuk juga sesama ciptaan. Kini perubahan iklim makin mengkhawatirkan. Polusi hasil aktivitas manusia jadi salah satu sumber utama yang memperparahnya. Alam meringis, kesakitan, saat kita terus bertahan pada keegoisan yang tidak memikirkan bagaimana nasib mereka. Karena mungkin yang kita pikirkan hanyalah kepraktisan dan kebagusannya menurut kita. Dan kita maupun gereja mungkin merupakan salah satu penyumbangnya. Saat kita bersuka karena perayaan Natal yang menyenangkan, mewah, dan lain sebagainya, atau saat kita menikmati mudahnya hidup karena gaya hidup yang praktis, dan itu semua menyisakan sisa-sisa dari kita yang tidak terolah kembali. Mungkin alam kitalah yang menanggung sisa-sisa perayaan itu dan gaya hidup kita, yang entah kapan bisa terurai atau tidak, kita tidak tahu. Natal adalah perayaan kehadiran Kristus di tengah kegelisahan.
Natal adalah perayaan cinta kasih Tuhan yang mau hadir dan mau memulihkan setiap ciptaannya. Dan alamlah sesama ciptaan kita juga. Dalam penantian akan kehadiran Kristus, berikanlah alam juga kesempatan untuk tetap lestari. Dan dengan lestarinya, ia akan memuji dan memuliakan Tuhan juga. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Sumber hidup, ampuni kami yang masih tidak memikirkan sesama kami, sesama ciptaan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk berempati kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan baik sebagaimana Engkau juga terus memelihara dan merawat mereka. Sehingga pada perayaan kelahiran Yesus Kristus di tahun ini, Kristus sungguh lahir dalam hati kami dan mengubahkan gaya hidup kami untuk makin serupa dengan apa yang Kau kehendaki. Mampukanlah kami ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.